Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gista Sahara Ramanda dari SMK Kesehatan Pelita Insani Prabu Muli, kelas 12 Asisten Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia meliputi mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sementara itu, organ-organ pencernaan pelengkap adalah kantung empedu, kelenjar air liur, hati, dan pankreas. Baiklah, yang pertama-tama mulut. Mulut merupakan langkah pertama dalam sistem pencernaan manusia. Proses pencernaan dimulai saat kita mengambil gigitan pertama pada makanan. Disebut juga pencernaan mekanik. Mulut berfungsi untuk mengunyah dan memproses makanan secara kimiawi. Yang kedua, kelenjar air liur mengandung enzim dengan fungsi memecah molekul makanan agar mudah diserap oleh tubuh. Yang ketiga, esofagus atau kerongkongan berfungsi memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Yang keempat, lambung. Lambung merupakan organ berbentuk seperti kantong yang berdiri dari dinding berotot. Di lambung terjadi sistem pencernaan mekanik di mana makanan dan minuman diremas dan diaduk menjadi bubur makanan oleh otot polos. Di bagian lambung juga terjadi pencernaan kimiawi di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Setelah melalui proses sistem pencernaan tersebut, lambung perlahan-lahan meneruskan kim ke usus halus dengan gerakan peristaltik. Yang keempat, usus halus. Usus halus berfungsi utama yaitu menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan. Usus halus terdiri dari 3 bagian penting yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dalam pencernaan makanan. Yang pertama, duodenum, usus 12 jari. Usus 12 jari adalah bagian usus setelah lambung. Fungsinya untuk menyalurkan makanan ke usus halus dan mencerna makanan secara kimiawi. Yang kedua, jejunum, usus kosong. Permukaan usus kosong terdapat jonjot-jonjot usus yang disebut villi. Fungsi utama villi adalah memperluas permukaan usus untuk penyerapan makanan. Yang ketiga, ileum, usus penyerapan. Bagian akhir pada saluran pencernaan usus halus, gerakan kontraksi peristaltik pada usus halus mendorong makanan dari satu bagian ke bagian lain. Sisa kim yang berupa limbah diteruskan ke sistem pencernaan manusia. Berikutnya yaitu usus besar. Selanjutnya, pankreas. Pankreas dapat menghasilkan enzim pencernaan ke dalam usus 12 jari yang memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Selanjutnya, hati. Hati memiliki banyak fungsi, tetapi tugas utamanya dalam sistem pencernaan adalah memproses nutrisi yang diserap dari usus kecil. Empedu dari hati yang dikeluarkan ke usus halus juga memainkan peran penting dalam mencerna lemak dan vitamin. Hati juga berfungsi mendoksifikasi bahan kimia berbahaya atau beracun. Selanjutnya, kantung empedu. Kantung empedu berfungsi menyimpan dan memekatkan empedu dari hati dan kemudian melepaskannya ke dalam usus 12 jari di usus kecil untuk membantu menyerap dan mencerna lemak. Selanjutnya, usus besar. Usus besar sebagian besar dari sisa-sisa pencernaan makanan dan air diserap di usus besar lalu disimpan sebagai fase sebelum dieliminasi. Fungsi utama usus besar adalah membusukkan sisa makanan atau limbah oleh bakteri Escherichia coli agar lebih mudah dikeluarkan. Yang terakhir yaitu rektum dan anus.
Rektum dan anus adalah sisa isi usus yang telah menjadi pasus kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan pasus sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, pasus menantinya akan dikeluarkan melalui anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya pasus. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.